halo. Salam sehat selalu ya. Oke, ini adalah pembahasan soal latihan sudut dan garis jajar. Semoga ini membantu kalian untuk mengetahui soal-soal dari sudut dan garis sejajar dan bisa untuk belajar untuk persiapan asesmen ya. Oke, sekarang untuk nomor 1 kita akan bahas. Nomor 1, sudut 123 derajat merupakan sudut apa? Nah, kita tahu bahwa kalau ada sudut yang lebih dari 90 derajat, tetapi kurang dari 180 derajat itu namanya sudut tumpul. Nah, ini ya. Dan ini adalah macam-macam sudut. Oke, sekarang yang nomor 2. Nilai dari 2/5 dari sudut siku-siku di dalam derajat, jadi diubah ke dalam derajat ya. Nah, itu berapa? Nah, sekarang kita tahu bahwa sudut siku-siku itu adalah 90 derajat. Berarti 2/5 dari sudut siku-siku, berarti artinya apa? Berarti 2/5 dikalikan 90 derajat. Berarti 5 dibagi 90 bagi 5 ya, kita bisa coret ya. Ketemulah 18, maka 18 kali 2 adalah 36 derajat. Jawabannya adalah A. Yang berikutnya, hasil dari setengah putaran dikurangi dengan 3/4 sudut lurus itu termasuk sudut apa? Berarti kalau kita mau menentukan sudut apa, maka kalian harus cari dulu setengah putaran itu berapa, kemudian 3/4 sudut lurus itu berapa, langsung dikurangin. Kita tahu bahwa satu putaran penuh itu 360. Berarti kalau setengah putaran itu kan berarti berapa itu? Berarti setengah kali 360 dikurangi dengan 3/4 sudut lurus. Sudut lurus itu 180 derajat ya. Berarti 3/4 kali 180. Nah, berarti setengah dari 360 maka ketemu 180 kan ya. Dikurangi dengan 3/4 dari sudut lurus. 3/4 dari sudut lurus 4 itu bisa dibagi 180, ketemunya adalah 45. 45 dikalikan dengan 3 itu berarti 135 derajat. Maka hasilnya adalah 180 dikurangi 135, maka ketemu 45 derajat. Nah, sekarang kamu cari tahu 45 derajat itu sudut apa sih? Nah, kita punya jenis-jenis sudut berdasarkan besar sudutnya kan. Berarti kalau di bawah 90 derajat atau under 90 derajat, maka dia disebut dengan sudut lancip. Nah, ini jangan sampai keliru ya. Oke, sekarang nomor 4. Hasil dari 39 derajat 55 menit. Nah, tanda petik 1 itu dibaca menit. Kemudian 29 detik itu tanda petik 2 namanya detik. Gitu ya. Ditambah 76 derajat 29 menit 48 detik itu berapa? Nah, sekarang kita jumlahkan kayak penjumlahan biasa aja, tetapi harus urut ya. Kita pakai susun ke bawah. Ini adalah pelajaran SD, jangan sampai keliru. 39 derajat, kemudian 55 menit, kemudian 29 detik. Nah, kita pakai bersusun ke bawah gitu ya. Ini pelajaran SD. Ini anak saya aja mempelajarinya aja di kelas 2 ya. Jadi jangan sampai kalah kamu sama anak SD. Kemudian ditambah dengan 76 derajat, 29 menit, 48 detik. Sekarang kita akan jumlahkan. Nah, kita punya strategi, kita akan jumlahkan semuanya dulu, baru nanti kita ubah. Kenapa kok harus diubah? Kalau dalam menit dan detik itu ada yang lebih dari 60, misalkan lebih dari 60 detik, kemudian yang menit lebih dari 60 menit, maka kita harus rubah. Why? Kenapa harus dirubah? Karena kita tahu bahwa 1 menit itu adalah 60 detik, 1 derajat itu 60 menit. Nah, itu harus diingat ya. Jadi note-nya adalah kalau 1 derajat itu adalah nilainya 60 menit. Kemudian kalau 1 menit itu adalah 60 detik. Kalau mereka lebih dari ini maka harus ditambahkan di depannya. Kayak nyimpen gitu ya. Oke, sekarang kita tambahin dulu. 29 ditambah 48 berapa sih? 77 ya. Berarti 77 menit
detik, berarti ini udah lebih dong dari 60 dong. Kemudian 55 apa ini? 55 menit ditambah dengan 29 menit. Berarti 84 ya, 84 menit. Kemudian yang derajat 39 ditambah 76 berarti 115. Oke. Sekarang saya mau info dulu, kalau derajatnya lebih dari 60 menit biarin, nggak usah kamu ubah apapun gitu ya. Jadi yang dirubah itu hanya menit dan detiknya saja. Derajatnya boleh sampai 200 itu nggak masalah gitu ya. Jadi jangan kalian apa-apain. Oke, sekarang karena yang menit dan detik itu lebih dari 60, maka kalian harus rubah. Nah, sekarang saya akan rubah dulu. Berarti yang depan ini kan dikurangi 60 kan, 60 detik kan. Oke. Berarti kan jadinya berapa? 77 kurangi 60 berarti 17 detik. Oke, fine. Kemudian yang ini karena 1 menit itu adalah 60 detik. Ini kan sudah 60 detik kan. Berarti ini harus tambah 1. Nah, berarti jadinya 85 ya. 85. Nah, ini dikurangi 29 ya. Oke, saya coret ya 85. 85 di sini ya. Ini 29. Kemudian itu ini enggak usah ya. Oh, sorry. 85 ya berarti ya. Nah, ini 85. Sorry, salah saya. Ini 85. Berarti 85 itu saya akan kurangi dengan 60 menit. Ya kan? Karena kan lebih dari 60 kan. Berarti 85 kurangi 60 berarti 25 kan? 25 menit. Kemudian yang ini harus tambah 1 derajat. Kenapa kok 1 derajat? Karena lebih dari 60 menit. 1 derajat kan 60 menit. Berarti ini 116. Jawabannya adalah B. 116 derajat, 25 menit, 17 detik. Sekarang nomor 5. Nah, nomor 5 agak kompleks ya dia. Jika sudut A itu diketahui 23 derajat, 24 menit, 45 detik. Kemudian sudut B itu 6 derajat, 45 menit, 53 detik. Kemudian sudut C sama dengan 10 derajat, 30 menit, 58 detik. Maka nilai dari sudut A dikurangi sudut B plus sudut C itu berapa? Gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba sudut A dikurangi sudut B dulu. Karena pengerjaannya satu-satu ya, pakai susun ke bawah. Berarti 23 derajat, 24 menit, 45 detik. Dikurangi dengan 6 derajat, 45 menit, 53 detik, kita akan kurangin. Nah, kita kurangin. Nah, sekarang kamu lihat, karena 45 nggak bisa dikurangin 53, maka harus pinjam depannya. Kalau pinjam kan berarti 24 nggak jadi 24 dong. Berarti jadinya berapa? Ya, good, 23. Oke. Sekarang misal ini akan rubah, karena pinjam di sini 1 menit, maka 1 menit itu 60 detik. Maka ini jadinya adalah 45. Oh, kok nggak kelihatan ya? Oh, mana ini? 45. Berarti kan ini 45 jadinya. 45 ditambah 60 ya. Tambah 60 detik. Berarti ini 105. Oke. 105 detik dikurangi 53. Berarti 52 dong. 52 detik. Kemudian karena tadi dipinjam belakangnya maka ini jadi 23 menit. Nah, 23 menit kurangi 45 nggak bisa, ya kan? Pinjam depannya lagi, berarti pinjam depannya itu jadi 22. Berarti ini jadi ditambah 60, jadinya 83. Berarti 83 kurangi 45 adalah 38. Kemudian 22 dikurangi 6 kan bisa kan? 22 dikurangi 6 adalah 16. Oke. Nah, sekarang berarti kalau sudut A dikurangi sudut B ketemunya adalah 16 derajat, 38 menit, 52 detik. Atau ini kalau saya tuliskan lebih rapi lagi. Nah, gitu ya. Berarti 22 derajat, kemudian 83 menit, kemudian 105 detik, dikurangi dengan 6 derajat, 45 menit, 53 detik. Nah, ini hasilnya ini ya. Oke, sekarang kalau sudah, kita akan jumlahkan dengan sudut C. Langkah yang berikutnya, berarti 16 derajat,
38 menit 52 detik ditambah dengan sudut C. Sudut C itu 10 derajat 30 menit 58 detik. Nah, dengan cara yang sama kayak nomor 4 tadi, kita kan jumlahkan seperti biasa. Berarti 52 ditambahkan dengan 58 itu adalah 110 detik. Kemudian 38 tambah 30 itu adalah 68 menit. Kemudian 16 tambah 10 adalah 26 derajat. Nah, sekarang kan ini ada yang lebih dari 60 kan? Nah, sekarang lebih dari 60 nih, ini saya tulis di sini ya. 26 derajat, 68 menit, 110 detik. Nah, ini dikurangi 60. Berarti ini tambah 1 ya, karena kan dia ada tambahan dari detik kan. Jadinya 69. Ini juga tambahan dari menitnya, berarti ini 27. Nah, oke, berarti ini jadinya 50. Karena 110 kurangi 60 itu 50, kemudian 69 dikurangi 60 jadi 9 menit, kemudian ini 27 derajat. Maka hasilnya adalah sudut A dikurangi sudut B ditambah dengan sudut C, ketemunya 27 derajat 9 menit 50 detik. Jawabannya adalah A. Oke ya. Sekarang lanjut nomor 6. Nomor 6. Besar sudut 108 itu senilai dengan berapa sudut putaran penuh? Oke, kalian harus ingat bahwa sudut putaran penuh ini, itu kalau sudut putaran penuh satu penuh kan 360 derajat. Berarti kalau 108 itu berapa? Berapa bagian dari 360 gitu kan? Berarti 108 derajat per 360. Nah, kalau kayak gini kita cari sederhananya, kita sederhanain supaya bisa ketemu gitu ya. Nah, sekarang dibagi berapa? Atas sama bawah harus dibagi angka yang sama. Nggak boleh kalian yang atas bagi angka 5 misalkan, kemudian yang bawah dibagi angka 2, nggak boleh. Jadi harus bagi rata. Nah, misalkan saya kan bagi 6 dulu. Karena kita mau menyederhanakan, jadi dibagi angka yang sama. 108 dibagi 6 itu adalah 18. Kemudian 360 bagi 6 itu adalah 60. Nah, ini kan masih bisa disederhanain lagi tuh. Kita akan bagi lagi, saya akan bagi 6. Ini bagi 6 lagi. 18 dibagi 6 itu 3. Kemudian 60 dibagi 6 itu adalah berapa itu? 10 ya. Nah, berarti jawabannya adalah 3/10, yaitu B. Oke, itu untuk nomor 6. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak sih? Kalau mau ditanyakan nanti boleh WA saya ya setelah kalian nonton ini. Kalau mau tanya atau mau dijelasin, silakan untuk diputar-putar lagi gitu ya. Nah, ini untuk saya media untuk kalian belajar supaya bisa. Oke, sekarang yang nomor 7. Nomor 7, besar penyiku. Penyiku dari 22,5 derajat itu berapa? Nah, sekarang kamu tahu bahwa penyiku itu adalah ketika ada sudut dijumlahkan itu totalnya 90. Nah, penyiku berarti kita cari penyikunya itu berapa, tuh ya. Nah, penyiku itu adalah 90 min X. Nah, sekarang 90 dikurangi dengan X-nya adalah 22,5. Berarti berapa itu? 67,5 ya. Oke, berarti jawabannya adalah A untuk nomor 7. Gitu doang. Kalau besar pelurus dari berapa derajat ya, berarti 180 kurangi sudut itu. Oke. Sekarang nomor 8. Nah, nomor 8 ini butuh digambar sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum panjang dan jarum pendek pada pukul 2.23. Nah, kita lihat dulu. Berarti kan artinya ini jam 2 lebih, ini kan menunjukkan jam. Kemudian ini menunjukkan menit gitu ya. Jam 2 lebih 23 artinya gini. Kalau jam 2 lebih 23 maka jarum pendek itu kan lebih dari jam 2 kan berarti kan dia udah geser gitu kan. Kemudian jam menitnya, jarum panjang berarti jarum panjang menunjukkan menit. Berarti 23 artinya apa? Artinya sudah berjalan 23 menit. Dari angka 12 sampai ke angka 23, yaitu kalau 23 itu berarti di jarum panjang angka 4 lebih sedikit tuh ya. Nah, kita gambar dulu.
Ini 12, ini 6, ini 3, ini 9, ini 1, ini 2, kemudian ini 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Nah, sekarang kalau kalian lihat jam kalian di rumah masing-masing gitu ya, kita punya ya namanya kalau ini 5 menit, 10 menit, udah 15 menit, 20 menit, 25. Nah, berarti artinya 23 menit itu di antara sini. Kan biasanya di jam itu ada kayak garis kecil-kecil gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Menandakan bahwa dia itu 5 menit. Nah, sekarang kalau 23 maka diangkat sini. 20, 21, 22, 23. Ada 4 ya ini harusnya ya. 20, 21, 22, 23. Oh, kurang. Ini saya kurangi. Ini harusnya, nah gini ya. Ini kan 20, ini 25. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oke. Berarti ada di sini. Nah, 23 itu di sini. Kemudian jam 2. Jam 2 kan berarti sudah meninggalkan jam 2 kan? Berarti jam 2 lewat. Dia sudah leave dari jam 2 ya. Oke. Berarti yang dicari adalah yang ini nih, sudut terkecil. Ingat sudut terkecil. Oke, caranya gimana, Miss? Nah, berarti kita butuh garis bantu. Garis bantunya adalah kita lihat kalau ada jam seperti ini agak repot ya. Berarti kita lihat jamnya aja. Jamnya yang pertama, jarum jam. Kita akan selesaikan dulu jarum jamnya itu berarti kan dia dari angka 12 meninggalkan angka 2 kan. Dari jam 12 dia meninggalkan angka 12 berarti ke jam 2 lebih. Berarti 1, 2 gitu kan. Berarti 2. Jadi patokannya jam 12 ya. Berarti 2 jarum jam yang jam berarti 2 kali 30 derajat. Karena pergerakan jam itu kan 30 derajat ceritanya. Ditambah. Nah, ditambah karena ini di sini ditambah dengan 23 dikalikan dengan setengah derajat ya. Berarti sama dengan 60 plus 11,5 yaitu ketemu 71,5 derajat. Oke. Sekarang yang menit. Yang menit kan 23 menit. Berarti per menitnya dia mulai dari jam 12. Itu kan kalau misalkan jarum jam pendek di angka 2, jarum panjang di angka 12 kan artinya kan berarti jam 2 tepat. Nah, berarti kalau dia meninggalkan angka 12, maka kan dia mengarah ke sini kan, ke 23 menit kan. Berarti 23 menit dikalikan dengan 6 derajat. Karena 1 menitnya adalah 6 derajat setiap pergerakannya. Berarti 23 kali 6 derajat itu 138. Nah, kalau sudah kita akan kurangin ya. Berarti 138 dikurangi dengan 71,5. Maka ketemulah 66,5 derajat. Jawabannya adalah C. Nah, kalau ada jam yang tidak tepat, pakai ini ya. Jadi patokannya ada di jam 12 tepat. Tuh. Oke. Sekarang lanjut. Kita ke nomor 9 ya. Nomor 9. Nah, ini. Nomor 9 ini adalah materi sudut dan garis sejajar. Ini lebih ke garis-garis sejajarnya. Nah, jadi jika ada garis transversal, kemudian ada dua garis sejajar maka mengakibatkan 8 sudut. Nah, sekarang yang merupakan pasangan sudut luar berseberangan. Berarti kalau luar maka kamu fokusnya ke sini sama ke sini. Nah, luar. Berarti sudut luar itu sudut 1, sudut 2, sudut 8, dan sudut 7. Jadi yang dalam ini nggak usah karena ini sudut dalam. Yang luar berseberangan itu yang mana? Nah, sudut 1 dengan sudut 5 nggak mungkin. Kenapa? Karena 5 itu di dalam. Sudut 3 dan sudut 5 apalagi gitu ya. Kemudian sudut 2 dan sudut 7. Nah, ini
antara sudut 2 dan sudut 7 atau sudut 1 dengan sudut 7. Sudut 1 dan 7. Kalau luar berseberangan itu kan artinya dia menyeberang ke posisi yang berbeda. Nah, sekarang apakah 2 dan 7 itu posisi berbeda? Tidak. Karena dia menghadap sudut yang sama. Maka yang benar adalah sudut 1 dan sudut 7. Jawabannya adalah D. Gitu ya. Oke, sekarang nomor 10. Nomor 10. Jika sudut P1 130 derajat, maka sebesar sudut Q4 berapa? Nah, ini nggak usah pakai P ya. Sudut 1, sudut 4-nya berapa? Gitu ya. Ke sudut 1 itu 100 berapa itu? 130 derajat. Sudut 4-nya berapa? Nah, ini artinya kan dia berpelurus ya. Nah, berpelurus. Berarti kalau berpelurus sudut 1 dan sudut 4 itu berpelurus. Kalau berpelurus apa artinya? Kalau dijumlahkan 180 derajat. Sekarang kalau sudut satunya 130, maka sudut 4 berapa? Berarti sudut 4 sama dengan 180 minus 130. Maka sama dengan 50 derajat. Nah, ini ya. Oke, itu nomor 10. Pembahasan nomor 10 dan nomor 11. Oke. Pokoknya kalau kamu lihat video saya ini untuk belajar terus nggak ngerti kamu nanya, gitu ya. Oke, sekarang nomor 11. Nah, ini adalah soal cerita untuk pelurus dan penyiku. Jika pelurus sudut P itu 3 kalinya penyiku sudut P, maka besar sudut P berapa? Ini ada P, maksudnya gimana, Miss? Oke, Miss jelasin ya. Karena ini ada P sama P, kita harus tahu dulu sudut P tetap P. Ini pelurus, ada kata-kata pelurus, ada kata-kata penyiku. Kamu tahu bahwa kalau pelurus itu adalah ketika dijumlahkan itu 90 derajat kan? Pelurus itu 180, kalau penyiku 90. Artinya kalau ada pelurus itu 180 dikurangi dengan sudut yang mau kita cari. Kemudian kalau ini penyiku berarti 90 dikurangi dengan sudut yang kita cari, kan gitu. Nah, sekarang sudut X-nya adalah sudut P, kita gantiin. Berarti 180 dikurangi sudut P, karena X-nya itu adalah P. 3 kalinya sudut penyiku berarti perlu sama dengan kalian. 3 kali berarti 3 dikali 90 min X. Berarti 180. Nah, ini dikurangi sudut P. X-nya kalian ganti dulu menjadi sudut P. 90 derajat min sudut P. Kenapa kok diganti? Karena yang mau kita cari sudut P-nya. Berarti 180 derajat min sudut P sama dengan 270 dikurangi 3 sudut P. 180 min 270 sama dengan min 3 sudut P plus sudut P. Berarti min 90 derajat sama dengan min 2 sudut P. Maka sudut P sama dengan 45 derajat. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah C, 45 derajat. Oke, sekarang kita lanjut ya. Jadi ini soal cerita yang sederhana. Sekarang kita lanjut nomor 12. Nah, nomor 12 ini kayaknya susah, tapi nggak susah gitu ya. Kenapa kok nggak susah? Kalian itu harus lihat, kalau gambar seperti ini, lihatnya adalah yang garis sejajar. Sekarang garis sejajar itu kan AB sama CD kan. Nah, garis sejajar ini boleh kalian perpanjang. Sekarang kita akan perpanjang sudutnya. Kayak gini. Nah, berarti ini sejajar dong. Sambil dibayangin ya, nggak bisa kalau nggak dibayangin. Sekarang kalau kita balik nih gambar ini, kalian sambil bayangin dan dibalik ya. Kalau dibalik, maka garis BC ini adalah garis transversal sebenarnya. Nih kalau saya tarik gini. Nah, garis transversal kan? Berarti kalau garis transversal, maka kalau 57 di sini, maka sudut B ini 57, maka sudut C bisa dicari. Pakai apa? Pakai dalam sepihak. Dalam sepihak. Nah, akibatnya dari dalam sepihak apa? Jika sudut itu dijumlahkan totalnya adalah 180 derajat. Gitu kan? Ini dihapus dulu deh kalian kalau bingung. Garis ED-nya dihapus dulu. Nanti kelihatan kalau dia dalam sepihak.
Berarti 180 dikurangi dengan 57 derajat. Maka ketemu 123 derajat. Nah, ini kan. Berarti ini 123 derajat. Oke, sekarang kalian fokus ke segitiga DCE. DCE ini segitiga. Kalau dalam segitiga gimana? Totalnya adalah 180 kan? Oke, sekarang kita cari ini. Berarti sudut D tambah sudut C tambah sudut E menghasilkan 180 derajat. Karena ini segitiga. Segitiga apapun ya. Segitiga apapun itu besar sudutnya jika dijumlahkan totalnya 180. Nggak boleh nggak 180. Oke, sekarang kalau sudah. Berarti sudut D itu 31. Tambah sudut E 123 tambah sudut E sama dengan 180 derajat. Berarti 31 ditambah 123 itu berapa? 154 ya. 154 ditambah sudut E sama dengan 180 derajat. Berarti sudut E sama dengan 180 derajat min 154. Maka totalnya adalah 26 derajat. Jawabannya adalah C. Ya, DEC. Berarti 26 derajat jawabannya. Oke. Kemudian lanjut nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Ini hati-hati karena kita harus pernyataan yang di sebelah kanan itu harus kita cocokin dengan gambar, gitu ya. Perhatikan gambar berikut. Dari pernyataan berikut manakah pernyataan yang benar? Oke, sekarang kita lihat yang I1 ya. I1 itu sudut 1 dengan sudut 6 apakah berpelurus? Berarti artinya sudut 1 dan sudut 6 itu menghasilkan 180 derajat. Kalian lihat. Apakah menghasilkan 180 derajat? Tidak, ya. Karena ini enggak lurus ya. Kemudian yang I2, berarti sudut 3 dan sudut 4 apakah menghasilkan berpenyiku? Enggak dong. Yang berpenyiku siapa ya? Enggak, kalau berpenyiku berarti menghasilkan 90 derajat. Itu harus diingat-ingat, enggak boleh keliru, gitu ya. Kemudian I3, sudut 2 dan sudut 3. Apakah saling berpenyiku? Betul. Nah, ini saling berpenyiku ya. Ini di sini ya. Karena dia berada pada sudut siku-siku dan menghasilkan sudut siku-siku. Berarti ini betul. Kemudian sudut 5 dan sudut 6 saling berpelurus. Oh, pasti. Karena ini di garis lurus ya. Oke, berarti betul. Berarti pernyataan yang benar dari gambar ini adalah 3 dan 4. Jawabannya adalah dadu. D. Oke, sekarang nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Sudut ABC, cara bacanya ABC ya, karena B-nya menunjukkan sudutnya. Itu 3x min 16 derajat. Kemudian sudut CBD itu 4x derajat. Nah, berapakah pelurus dari CBD? Nah, hati-hati ya. Berarti kalau pelurusnya CBD itu artinya adalah 180 derajat dikurangi dengan sudut CBD itu sendiri. Atau lawannya gitu ya. Sekarang kalau kita mau cari sudut CBD kan nggak tahu tuh CBD-nya berapa. Maka harus cari X-nya dulu. X-nya itu berapa? Nah, kita cari dari pelurusnya. Ini kan berada pada garis lurus. Berarti 3x min 16 ditambah 4x menghasilkan 180 derajat. Berarti 7x dikurangi 16 derajat sama dengan 180. 7x sama dengan 180 ditambah dengan 16 derajat. Maka 7x sama dengan 196 ya. Berarti x sama dengan 196 dibagi 7. Ketemulah 28 derajat. Nah, sekarang kita cari sudut CBD. CBD itu adalah 4x. Gini ya. 4x. Berarti 4 kali 28 derajat, maka ketemu berapa itu? 112 ya. Berarti pelurusnya 180 dikurangi dengan CBD 112. Maka ketemu 68 derajat. Jawabannya adalah B.
Oke, itu untuk penjelasan nomor 14. Sekarang kita lanjut ke nomor 15 ya. Nomor 15. Nah, ini beda sama tadi ya. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, besar pelurus AOC. Nah, ini sama nih, kayak tadi nih. Hampir sama kayak tadi ya. AOC. Berarti artinya apa? 180 dikurangi dengan sudut AOC. Sementara AOC-nya dalam aljabar nih, kita nggak tahu berapa AOC. Makanya harus cari A-nya dulu. Baru bisa mencari sudut AOC-nya. Oke, langkahnya sama kayak nomor 14 tadi. Karena ini berpelurus, berarti sudut AOC tambah sudut BOC itu sama dengan 180. 5A plus 60 ditambah 3A sama dengan 180 derajat. Berarti 8A ditambah 60 sama dengan 180 derajat. 8A sama dengan 180 minus 60 ya. Maka 8A sama dengan 120, A-nya ketemu 15. Berarti yang kalau ditanya sudut pelurus AOC, berarti kalian nyari AOC dulu ya. AOC sama dengan 5A ditambah 60, berarti 5 kali 15 plus 60, maka ketemu berapa ini? 135 ya, 75 tambah 5 kali 15 kan 75, 75 tambah 60, 135. Maka sudut AOC, pelurusnya, berarti 180 minus 135. Maka ketemu 45 derajat. Jawabannya tidak ada, ya, nggak apa-apa. Jadi bonus. Jadi kalian tahu bahwa jawabannya adalah 45 derajat untuk nomor 15. Oke, itu adalah penjelasan sampai nomor 15. Pokoknya kalau nggak ngerti silakan untuk diulang-ulang. Kalau nggak ngerti juga lagi, tanya saya, ya. Oke, sekarang kita ke nomor 16. Nah, ini. Perhatikan gambar berikut, itu ada gambar yang bentuknya siku-siku. Berarti artinya apa? Berarti sudut itu, sudut 4A plus 14 atau sudut ABD jika dijumlahkan dengan sudut CBD itu menghasilkan 90 derajat, gitu ya. Besar sudut CBD berapa? Oke. Berarti sudut ABD kalau dijumlahkan dengan sudut CBD atau DBC boleh, itu menghasilkan 90 derajat. Kenapa kalau 90 derajat? Ya karena ada siku-sikunya di sini, gitu ya. Kemudian kita akan masukkan aljabarnya 4A plus 14 ditambah dengan 3A min 22 sama dengan 90 derajat. Berarti 7A min 8 sama dengan 90. Maka 7A sama dengan 98, A sama dengan 14 derajat. Oke, berarti sudut CBD itu 3A min 22. Berarti 3 kali 14 min 22, maka ketemu 20 derajat. Oke, jawabannya adalah A. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nomor selanjutnya 17. Nah, ini kayak soal contoh saya yang kemarin, gitu ya. Nah, ini kalau 62 derajat, sini 42, maka di sini itu adalah penjumlahan 62 dan 42. Ini cara cepat ya. Berarti ini 62 ditambah 42, maka totalnya adalah berapa itu? 104 ya. Nah, caranya untuk mencari X ini berarti pakai refleks. Berarti X sama dengan 360, berarti pakai satu putaran penuh ya. Dikurangi dengan 104. Maka ketemu X sama dengan 256. Jawabannya adalah C. Ini gampang banget ini kalau nomor 17. Oke, sekarang lanjut ya. Yang terakhir, nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Di situ 142, 106 dan ada X. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa itu. Tentukan nilai X. Nah, ini kalau ini harus pakai garis bantu. Saya menggunakan garis bantu warna orange ya, biar jelas. Nah, ini.
pakai garis lurus saja ya. Nah, artinya apa? Kalau kayak gini, berarti artinya adalah ini sejajar dengan ini garis bantu dan sejajar dengan yang bawah. Nah, sekarang berarti kalau ini saya terusin, nah kan berarti menghasilkan garis jajar kan? Oke. Sekarang kita baca dulu yang di sini. Kalau ini 142 derajat, maka di sini apa? Ini misalkan A, ini B gitu ya. Berarti sudut A itu kan berarti dia sudut A sama dengan 180 derajat dikurangi 142 derajat. Kenapa kok 180 derajat? Karena dalam sepihak. Karena dia di dalam. Kenapa dia dalam sepihak? Masih ingat nggak? Karena ini di dalam sudut, di dalam garis sejajar, ya kan? Kan kamu mengenal bahwa ada sudut luar dan sudut dalam. Itu diingat mana yang sudut luar, mana yang sudut dalam, harus ngerti, gitu ya. Kemudian berarti sudut A itu adalah 180 dikurangi 142 itu 38. Kemudian yang ini berarti garis sejajar yang ini sama yang bawah. Nah, sudut B itu kan berarti dalam sepihak juga 180 dikurangi dengan 106. Ini dalam sepihak juga. Berarti sudut B sama dengan 180 dikurangi 106, berarti 74. Nah, berarti X sama dengan berapa itu? Sudut A tambah sudut B. 38 ditambah 74 sama dengan 112. Nah, ini cara pakai seperti ini, pakai garis bantu. Tapi kalau nggak pakai garis bantu gimana, Miss? Kalau nggak pakai garis bantu berarti pakai satu lingkaran penuh ya. Berarti X sama dengan 360 atau gitu ya. Cara yang kedua boleh kalian pakai min 142 min 106. Maka X ketemu 112 derajat. Oke. Nah, ini adalah pembahasan untuk nomor 1 sampai 18 untuk latihan soal kalian supaya nanti bisa membantu dalam ulangan gitu ya. Oke, silakan belajar sungguh-sungguh supaya nanti ketika pas ulangan kalian tidak remedial dan mendapatkan hasil yang baik gitu ya. Oke, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai ketemu di channel saya lagi di lain kesempatan ya. Oke. Terima kasih. Bye-bye.